Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Ini kok anggoan. Supa. Ini Bapak Mailangan. Dalam bilang dari angka. Karena sahabat sampai itu ya. Banyak yang terjadi pas ngajak sopa itu kan terdengar satu kiai. Iya. Sopa mas. Kasus apa itu yang banyak? Kita itu. Kasus apa kata Budi? Kebanyakan di desa-desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam fikih sebenarnya sumpah juga diatur. Kalau dalam bab qadzaf itu seorang suami yang menuduh istrinya berzina itu juga ada sumpahnya. Artinya di saat suami tidak dapat membuktikan terhadap tuduhannya, maka dia harus sumpah li'an namanya. Sumpah li'an itu ingkun kadziban falanatullah alayya, gitu, ada gitunya. Jadi jika dia berdusta maka laknat Allah atasku, gitu. Dalam bab qadzaf. Qadzaf itu seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Jadi yang tidak dapat mendatangkan bukti maka dia harus sumpah li'an namanya. Dalam hal bab fikih itu al-yamin wal mudda'i, gimana tuh terusan? Jadi sumpah itu bukti itu harus didatangkan oleh orang yang mendakwa, dan sumpah itu bisa dilakukan oleh orang yang terdakwa. Jadi kalau seorang itu dituduh berbuat sesuatu kemudian dia tidak mengakuinya, ya, maka dia bisa diambil sumpahnya. Gitu. Dalam fikih sebenarnya sumpah seperti itu juga diatur. Gitu. Juga diatur. Tapi kadang kalau hari ini yang terjadi kan sama-sama sumpahnya, gitu kan. Ada yang menuduh sumpah, yang dituduh juga sumpah juga, yang repot. Sementara yang menuduh juga nggak bisa mendatangkan bukti. Kalau sumpah pocong saya nggak pernah, ya pernah menyaksikannya, cuma nggak pernah membaca Makalahnya. nggak pernah membaca kitabnya, ya. Ya banyak. Saya pernah juga dulu di Python ada itu yang menyumpah itu Kiai Khotim, nggak salah, Khotim Nurjadid. Jadi ada orang Sumberanyar Pesisir itu dituduh sebagai orang yang tukang santet itu, akhirnya kemudian Mati sendiri. dia sendiri yang minta gitu untuk disumpah pocong gitu. Yang dituduh memang minta untuk disumpah pocong karena dia merasa tidak punya santet itu. Akhirnya kemudian dia minta untuk disumpah pocong, kemudian itu dilakukan di Masjid Sumberanyar, di belakangnya itu mana? Di desa Sumberanyar itu. Kalau tidak salah dulu yang menyumpah itu Kiai Khotim Nurjadid itu. Artinya mungkin karena itu yang melakukan seorang ulama, ya, tuntunannya mungkin ada, hanya saja saya tidak tahu gitu. Ya, karena kalau ada tuntunannya mungkin dia nggak akan melakukan itu kan, begitu ya. Kemudian ada juga istilah mubahalah. Ini yang hari ini sering kali istilahnya, yang ngetren pada saat ini kan mubahalah gitu. Jadi sama-sama sumpah gitu, artinya kalau dia berdusta maka akan dilaknat atau diazab sekian keturunan gitu. Nah, sebenarnya untuk sumpah-sumpah itu dalam fikih juga ada. Dalam hal pemutusan perkara itu, kalau tidak salah saya lupa, al-yamin al-mudda'i wal apa itu terusannya itu. Jadi sumpah itu adalah Orang munafik.
Jadi kalau yang menuduh itu harus mendatangkan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'i alaih, gitu, kalau dalam hadisnya. Jadi barang bukti itu harus didatangkan oleh seorang yang mendakwa, sementara sumpah itu bisa dilakukan oleh orang yang terdakwa bila mana dia tidak merasa atau tidak mengakui bahwa apa yang dia tuduhkan, apa yang dituduhkan kepada dia itu tidak benar. Jadi al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'i alaih. Bukti harus didatangkan oleh orang yang mendakwa, sementara sumpah bila dia merasa tidak sesuai dengan yang dituduhkan, maka bisa melakukan sumpah itu. Memang ada tuntunannya ada. Tapi kalau sumpah yang berupa sumpah pocong itu saya belum pernah membaca riwayatnya. Tapi kalau menyaksikannya pernah gitu. Dan itu dilakukan seorang ulama. Ya mungkin ada, hanya saja saya yang nggak tahu dan nggak pernah baca. Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan tanda-tanda orang munafik, banyak sumpah tanda-tanda orang munafik. Bagaimana itu dalilnya? Dari penjelasan Ustaz Budi bahwa sumpah pocong di zamannya Rasulullah yang saya ketahui riwayatnya itu tidak ada, yang saya ketahui tidak ada riwayatnya. Yang ada ini cuma di Indonesia. Di Jawa. Indonesia, kemudian itu satu adat yang menjadi ada kebiasaan yang ingin musuhnya itu kalau sumpah pocong, setelah kejadian sumpah itu orang yang bersalah mati. Itu kejadiannya. Kalau memang doanya orang yang didolimi itu diterima oleh Allah, maka mati semua yang bersalah itu. Jadi bukan sumpah pocong itu ada riwayatnya, itu kebiasaan atau adat itu. Inginnya itu orang yang salah itu benar-benar mengakui kesalahannya, atau paling banter orang itu yang bersalah adalah mati. Itu saya pernah baca di referensi apa majalah mana itu, majalah yang sikok, majalah yang dapat dipercaya. Jadi itu kebiasaan adat seperti itu. Kalau orang yang suka sumpah itu bukan termasuk tanda-tanda orang munafik, karena kita mengetahui ayatul munafiki salasun idza tu'mina khana wa idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji khianat, jika diamanati, jika berjanji tidak menepati, jika dipercaya khianat, jika berbicara bohong. Itu tanda-tanda orang munafik. Tapi kalau orang bersumpah itu agamanya kurang, karena sudah menjadi kebiasaannya itu. Sumpah kok masalah sepele sumpah, masalah sepele sumpah. Jadi apalagi diikutkan dengan billahi wallahi raki, berarti ilmunya orang itu bisa dikatakan tipis. Pak, ilmu dari Nabi ini dua tak ngetak ini kan? Oh, baca itu kan? Heran ya. Jadi bukan tandanya orang munafik, tapi perkataannya orang yang kurang ilmu dan kurang bahan untuk dibicarakan. Mestinya kalau orang yang punya ilmu itu dan mengamalkan ilmunya tidak berani sumpah. Kalau sumpah itu dalam keadaan darurat, kepepet, dirinya ada mencuri dibilang mencuri, dirinya ada zina dibilang dituduh berzina, itu boleh sumpah. Kalau cuma perkara sepele, sumpah boleh berdesak ibu, sumpah apa sepeda, perkara sepele sumpah, tidak perlu seperti itu. Karena orang yang bersumpah itu tidak mengerti, tidak tahu, dan mungkin dari kebodohannya tidak mengagungkan namanya Allah. Sumpah itu kan gini, wallahi, kan namanya Allah al-Tawrati. Contoh sekarang ini, demi Presiden Jokowi, engkau angguan ngadep kamu Jokowi. Sampai sumpah itu Jokowi yang bersumpah ke Presiden, apalagi kepada Allah. Ini berarti orang itu sudah mengerti kedudukannya Allah. Jadi jangan, kalau bisa jangan sampai bersumpah apalagi di bawah namanya Allah.
Jadi orang yang sumpah itu orang yang kurang ilmunya, bisa dikatakan begitu. Orang yang kurang mengagumkan terhadap agama Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekarang bagaimana caranya kita minta syahid, atau ada contoh dari Rasulullah kita minta syahid. Doa minta mati Iya, apa ada contohnya dari Rasulullah langsung? Terakhir pertanyaan, kita disunahkan istihbabu thalabi syahadah. Disunahkan, hadis itu disunahkan untuk minta mati syahid. Meskipun terusannya hadis itu wa in mata ala firasyi, meskipun meninggal di atas tempat tidurnya. Kalau orang itu benar-benar ingin mati syahid, niatnya sungguhan niatnya. Berarti kalau niat sungguhan itu dalam keadaan apapun, orang itu di angan-angan, di pikirannya selalu terbayang ingin mati syahid. Kalau seperti itu, nanti insya Allah akan menyampaikan orang itu akan mati syahid. Jadi angan-angannya, pikirannya selalu ingin mati syahid. Nanti Allah akan menyampaikan orang itu mati syahid sungguhan. Meskipun dia meninggal di dalam di atas kasurnya. Karena apa? Keinginannya itu sudah sungguh-sungguh benar-benar terpatri di hatinya, menancap di hatinya, ingin mati syahid. Sehingga ingin terus di pasar ingin mati syahid, di jalan ingin mati syahid. Akhirnya overdosis kan. Jadi sholat ingin mati syahid. Sama dengan orang cinta ke perempuan itu, makan ingat kamu, tidur ingat kamu, di mana-mana ingat kamu. Kalau orang sudah mampu cinta, bisa dibutakan oleh kecintaannya kepada seseorang itu. Orang mati syahid begitu juga. Selalu hayalannya, inginannya, pikirannya selalu terfokus ingin mati syahid. Jadi kalau orang ingin mati syahid, wa in mata ala firasyi, maka Allah akan bizidkin balaghallahu manazila syuhada. Kalau dia sungguh-sungguh, maka Allah akan menyampaikan orang itu mati syahid. Jadi selalu terbayang, dalam pikirannya itu terbayang-bayang ingin mati syahid. Demikian yang Contoh doanya apa ada? Apa memang itu kan mati sendirinya karena keinginan yang kuat? Apa dari ulama? Kalau doa pernah saya dengar, tapi bukan hadis. Ada makalah. Iskariman amut syahidan. Hiduplah kamu sebagai orang yang mulia dan matilah kamu dengan orang yang mati syahid. Itu. Artinya ya anjuran kepada kita untuk tetap menjadi orang yang mulia. Ya, caranya menjadi orang mulia tetap mengikuti syariat ya. Dan mutsyahidan, matilah kamu sebagai orang syahid, ya itu niat yang sungguhan supaya kita diwafatkan dalam keadaan mati syahid. Ustaz, itu karena ingin memenuhi kewajiban kepada sang istri tersayang, Ustaz. Akhirnya dia ngambil obat overdosis, Ustaz. Gimana sampai meninggal? Itu obat kuat. Nah, dimasukkan mati syahid atau mati bunuh diri? Karena overdosis. Obat beletang nih. Nah, Beletang yang gas. ya laju ada karena overdosis bagus. Ya sebenarnya umur sampai Penuh perjuangan. Kalau masih muda itu pandangan hidup. Malah tua sepuh. Perjuangan hidup. Bagaimana kalau orang ingin menyenangkan istri, kemudian minum obat, kemudian overdosis? Kalau sudah tahu dia itu overdosis, kalau diminum, ya mungkin mau bunuh diri. Alhamdulillah. Kan ada aturannya itu, minum sebelum bekerja 2 jam. 1 pil, kalau diminum 5 pil, ada botrek. Nakso.
sama dengan saking nyentang terus liburan minum lemaan jadi kasih ya kasih pak aku pura dan kasih bareng jadi ada ukurannya ada takarannya ya. Tapi kan itu wajib tuh. Wah tak kecil Wajib itu wajib hukumnya menyenangkan. Tapi kan lalu yo Gelepeng lah. Gelepeng. Banyak olahraga. Minum madu. Wah mati aku tuh ada apa hukum. ya tergantung pemahaman kita